Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Usul nama kota Dumai. Di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan. Dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsu yang paling cantik namanya Mayang Sari. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di lubuk sarang Umay. Tanpa sepengetahuan mereka, ada beberapa pasang mata yang mengamati mereka, yaitu Pangeran Empang, Kuala, dan para pengawalnya. Pangeran terpesona kecantikan Putri Mayang Sari dan ia jatuh cinta kepada sang putri. Bahkan Pangeran Empang Kuala sering bergumam lirih, gadis cantik di lubuk Umay, cantik di Umay, ya Umay. Dari peristiwa ini konon nama kota Dumai berasal. Beberapa hari kemudian sang pangeran mengirim utusan untuk berminang putri itu. Pinangan itu disambut baik oleh Ratu Cik Sima. Namun berdasarkan adat kerajaan, putri tertualah yang berhak menerima pinangan tersebut dahulu. Mengetahui pinangannya ditolak, Pangeran Empang Kuala naik pitam karena rasa malu. Sang pangeran pun tersebut segera memerintahkan para panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung. Ratu Cik Sima yang mengetahui hal itu segera melarikan 7 putrinya ke dalam hutan dan membekali mereka makanan yang cukup untuk 3 bulan. Setelah itu, sang ratu kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Pada suatu senja, pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Umay berlindung di bawah pohon-pohon bakau. Namun menjelang malam, tiba-tiba mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang terjatuh dan menusuk ke badan. Saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datang utusan Ratu Cik Sima menghadap Pangeran Empang Kuala. Ia meminta pangeran untuk menghentikan peperangan karena telah membuat alam negeri Seri Bunga Tanjung marah. Seketika itu, Pangeran Empang Kuala menyadari kesalahannya dan segera menghentikan peperangan. Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan sinopsis buku Laskar Pelangi. Cerita yang terjadi di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan jikalau tidak mencapai 10 anak. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah, walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu. Bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri di akhir jam sekolah. Atau Mahar, seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diramahkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani Video ini, klik tombol like, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru. Perkenalkan, nama saya Siva Priya Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sinopsis
tentang asal mula Danau Toba. Danau Toba berasal dari Sumatera Utara dan mengisahkan awal mulanya Danau Toba. Danau Toba adalah salah satu danau terbesar di Indonesia yang ada di wilayah Sumatera. Berikut adalah kisah asal-usul Danau Toba. Di suatu desa, terdapat seorang pemuda yang bernama Toba yang bekerja untuk menghidupi dirinya dengan memancing ikan. Pada suatu hari, ia berhasil mendapatkan ikan yang sangat besar dan memiliki sisik emas. Toga pun tidak tega untuk memasak ataupun menjual ikan tersebut, hingga akhirnya Toga merawat ikan tersebut. Ternyata, sang ikan adalah jelmaan seorang bidadari yang cantik dan rupawan. Dan kemudian, Toba menikahinya dengan syarat akan merahasiakan identitasnya. Kemudian, mereka menikah dan memiliki anak yang bernama Samosir. Pada suatu hari, Samosir berbuat kesalahan, sehingga membuat Toba sangat marah dan mengatakan dia adalah anak ikan. Samosir pun berlari ke rumah dan menanyakan kepada ibunya apakah benar ia adalah anak ikan. Istri Toba tersebut kemudian marah dan meminta anaknya untuk berlindung di tempat yang tinggi. Setelah itu, air meluap yang kemudian menjadi danau yang dinamakan Danau Toba. Dan tempat Samosir berlindung dinamakan Pulau Samosir. Sekian dari cerita saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini klik tombol like, tombol subscribe, dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru. Tidak berhenti memunculkan sebuah danau besar yang dinamakan Tau Toba. Samosir sang anak karena petunjuk ibunya selamat dengan mendaki tinggi bukit di tengah danau yang akhirnya dikenal sebagai Pulau Samosir. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ayuninda Cantika Putri. Saya ingin mengajarkan praktik bahasa Indonesia. Legenda Danau Toba dan Pulau Samosir. Pada suatu hari terdapat seorang pria bernama Toba yang sedang mencari ikan di sungai. Suatu kali, kail si pemuda tersangkut pada seekor ikan emas yang tiba-tiba berubah menjadi perempuan cantik. Si pemuda pun memperistri perempuan tersebut dengan syarat ia tidak boleh membeberkan asal-usul istrinya kepada siapapun. Mereka berdua hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak bernama Samosir. Suatu hari, Samosir diberi tugas untuk membawakan makan siang untuk ayahnya di ladang. Akan tetapi Samosir lupa dan malah bermain dengan temannya. Karena kelaparan, Toba marah dan secara tak sengaja berujar, "Dasar anak ikan!" Seketika itu juga bumi berguncang. Air membucah dari tanah yang rekah. Hujan turun dengan lebat. Toba tersadar dan menyesal karena telah melanggar janji untuk merahasiakan tentang asal-usul istrinya. Namun segalanya terlambat. Sang ibu yang kecewa kembali menjadi ikan. Demikian yang saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share dari ekobudaya.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.